Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa yang mengambil kuliah isu-isu problematika pendidikan, kita berjumpa pada pertemuan kelima. Pertemuan ini topik kita adalah memahami distribusi guru. Kita tahu bahwa distribusi guru adalah persoalan klasik dari masa ke masa, di mana persoalan-persoalan pemerataan, apapun namanya, itu menjadi persoalan-persoalan yang sangat rumit untuk diselesaikan. Oleh sebab itu, coba kita jelajahi satu persatu di mana sebenarnya benang merah persoalannya. Soal kebijakan pengambilan keputusan untuk mendistribusikannya itu soal lain. Baiklah, kita telusuri terlebih dahulu. Distribusi guru itu ternyata ada 4 yang kita deteksi. Pertama adalah atas dasar mapel atau mata pelajaran. Atau kemudian atas dasar tipe sekolah, ingat sekolah punya tipe A, B atau C. Kemudian atas dasar pertimbangan politis, dan yang paling subjektif adalah atas dasar ketidaksukaan. Yang paling bawah ini justru akan menjadi menarik, persoalan-persoalan kekinian dari pendidikan akan nampak di sana. Kita telusuri satu persatu. Atas dasar mata pelajaran, saudara-saudara, distribusi model ini diawali dengan mestinya, idealnya, diawali dengan pemetaan mata pelajaran apa yang kurang dan ketersediaan guru di masing-masing sekolah. Organ dinas pendidikan atau apapun namanya yang di lapangan paling ujung tombak sana harusnya setiap tahun ajaran baru memiliki data tentang distribusi guru atas dasar pemetaan mata pelajaran. Karena kita ingat setiap tahun ada guru yang meninggal, ada guru yang pensiun dan lain sebagainya, itu merupakan suatu akses yang akan mengganggu keseimbangan distribusi guru atas dasar mata pelajaran. Ini yang perlu diperhatikan. Walaupun kenyataannya secara praktis sampai hari ini saya belum menemukan organ itu. Kemudian atas dasar tipe sekolah. Saudara-saudara, tipe sekolah dimaksud adalah sekolah-sekolah di Indonesia pada umumnya itu ada sekolah yang tipe A, tipe B, tipe C, seperti saya singgung tadi. Nah, tipe sekolah ini memiliki rasio ideal atau yang seharusnya dipenuhi antara guru dengan muridnya. Tipe A yang dia 1000 lebih siswanya tentunya memerlukan guru yang jumlahnya cukup besar dibandingkan tipe B yang bergerak antara 750. Apalagi tipe C, ya. Tentu berbeda ini. Nah, untuk itu tipe sekolah ini mestinya menjadi bahan pertimbangan juga. Pada sekolah-sekolah tipe A biasanya numpuk guru-guru yang berkualitas di sana. Berbeda dengan yang tipe D, tipe C. Nah, tipe ini mestinya oleh pengambil kebijakan pendidikan, apakah mau pemerataan mutu atau pemerataan apa? Kemarin kita pernah bicarakan zonasi. Tentu efeknya juga ke sini, ya, ke tipe sekolah ini. Ya, jadi jumlah guru atau ketersediaan guru yang perlu dipikirkan, terutama yang berkualitas, itu harus juga diratakan di tipe-tipe sekolah yang lain. Diharapkan dia menjadi mentor di sekolah-sekolah di sekolahnya, di tempat dia bertugas, sesama guru yang lain, terutama guru-guru yang junior yang perlu dipertimbangkan dan dipersiapkan. Kemudian atas dasar pertimbangan politik. Jadi jangan dikonotasikan negatif, ya.
pertimbangan politik ini adalah terutama untuk daerah-daerah perbatasan. Ini guna menjaga keutuhan NKRI. Pertimbangan politik ini salah satu contoh di Indonesia. Kita kenal adanya program tertinggal, pulau terluar, terjauh, tertinggal, yang itu menjadi perhatian pemerintah, terutama aspek pendidikan. Nah, yang satu ini tentu kita harus dukung karena apa? Seperti yang pertemuan sebelumnya, pendidikan merupakan sabuk pengaman NKRI. Di situ terbentuk, terwujudnya bahwa distribusi guru terhadap daerah-daerah luar, daerah-daerah di pulau-pulau yang jauh, itu merupakan tanggung jawab politik pemerintah untuk hadir, negara hadir di tengah warganya, di tengah warga negaranya dalam rangka pemerataan pendidikan. Jadi menurut saya hal yang seperti ini perlu didukung oleh semua pihak sehingga aspek-aspek yang menghalangi terselenggaranya pendidikan yang baik di perbatasan atau di pulau-pulau luar tentu kita kaji ulang untuk bagaimana mencari jalan keluar terbaik. Jadi menurut saya ini perlu diperhatikan. Ada pilihan-pilihan antara lain mereka yang akan diangkat harus diletakkan di sana selama 3 tahun. Saya kira itu ada plus minusnya. Lalu kalau dia sudah 3 tahun keluar dari sana, siapa yang menggantikan? Apa tidak perlu dipikirkan masyarakat sekitar yang sudah memenuhi standar minimal diberikan treatment, diberikan kemudahan untuk dijadikan guru sehingga dia betul-betul memahami lokal kontennya. Jadi tidak orang dari luar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Saya kira pertimbangan ini perlu dikedepankan karena mengingat bahwa kalau pertimbangan pertama yang diambil, maka kesenjangan antara guru yang akan datang dengan guru yang sudah pergi itu merugikan masyarakat setempat. Berbeda kalau memang orang tempatan yang dipilih yang sudah memenuhi standar minimal dijadikan guru di tempat itu. Nah, yang berikutnya atas dasar ketidaksukaan. Nah, ini yang negatifnya. Saudara-saudara, kalau kita lihat dari pertimbangan-pertimbangan, bukan maksudnya pengamatan-pengamatan kita selama ini dengan adanya pilkada, ternyata mengganggu sistem penyelenggaraan pendidikan. Salah satu contoh, pemindahan guru atau pemberhentian kepala sekolah sangat terkait dengan calon kepala daerah. Beberapa tahun yang lalu di satu kabupaten di Indonesia ini ada yang kepala begitu bupati dilantik, yang terpilih dilantik, hari pertama tugas yang dia lakukan adalah memberhentikan semua kepala SMP yang tidak mendukung dia. Ini kan keterlaluan sekali ya, sangat keterlaluan. Ya. Dia kait-kaitkan itu. Ya. Dan mereka memindahkan guru-guru yang tadinya diduga mendukung pasangan calon lain, pindahkan ke tempat yang sulit, ke tempat yang susah, dan sehingga akses untuk ke sana menjadi sangat jauh, membuat guru tadi gak kerasan dan sebagainya dan sebagainya. Ini terjadi di Indonesia, ya. Terjadi di Indonesia. Ya. Oleh sebab itu kebijakan semula yang menyerahkan ke daerah urusan-urusan SLTA kemudian ditarik ke provinsi karena akses pemilu kada ini. Nah, tampaknya SLTP dan SD mengalami nasib yang tidak berbeda.
menjadi ajang politik praktis ini. Ini perlu dipikirkan ulang. Bahkan untuk SMA sendiri sekarang, mohon maaf, kepala-kepala sekolahnya tidak bisa bebas berpikirnya manakala gubernurnya akan melakukan pemilihan. Nah, si calon kepala dinas sudah memata-matain kemana kepala sekolah yang miring ke kiri atau miring ke kanan. Ini masih ada juga terjadi. Jujur saya katakan hal-hal seperti ini merusak pendidikan. Apalagi itu kalau di SLTP, SD, wah itu lebih lagi membahayakan. Karena apa? Karena sekolah-sekolah di tingkat dasar itu perlu pemikiran-pemikiran tersendiri. Nah, tampaknya undang-undang ASN perlu secara tegas ditegakkan agar pendidikan tidak menjadi korban. Undang-undang ASN sudah ada untuk netralitas ASN-nya. Tapi jabatan, ini perlu pikiran. Jabatan itu kan diberikan oleh pimpinan daerah di mana sekolah itu berada. Bukan oleh instansi pusat. Ini menjadi persoalan-persoalan yang tidak ringan dan bahkan cenderung pelik dan menjadi benang kusut di daerah itu. Nah, saudara-saudara, apakah pemilu kadanya yang ditinjau ulang atau undang-undangnya undang-undang ASN-nya yang perlu penegasan? Menurut saya justru undang-undang ASN-nya yang perlu penegasan, termasuk untuk jabatan kepala sekolah, jabatan-jabatan lain yang berkaitan dengan itu harusnya bebas dari hal-hal yang berkaitan dengan politik praktis seperti itu. Nah, jika itu tetap diteruskan, maka mohon maaf, saya tidak akan melihat pendidikan Indonesia ini akan seperti apa. Bahkan saya memberikan semacam simbolisasi kalimat barangkali, kalau kita menyelesaikan pendidikan di Indonesia seperti itu sama dengan kita memutar kain sarung mencari ujungnya. Kita tidak akan ketemu. Ya. Nah, oleh sebab itu saya berani mengatakan kebijakan makro pendidikan ternyata di lapangan tidak selamanya sejalan dengan kebijakan mikro. Jakarta menetapkan begini, tapi kan desain besar, tidak teknis kecil operasional. Justru teknik kecil operasional itu ada di daerah. Nah, di daerah itu justru terjadi penyimpangan-penyimpangan yang luar biasa. Bahkan kalimat-kalimat tidak sedap pada waktu pengangkatan kepala sekolah itu sangat umum di telinga banyak orang. Yang kebenarannya itu ya wallahu a'lam bishawab. Tapi hal-hal seperti itu selalu muncul. Jadi setelah selesai suatu pemilihan baik gubernur, bupati, kepala-kepala sekolah akan merasakan denyut perubahan politisasi pendidikan. Saya kira itu yang perlu kita perhatikan dan kita akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.